Oke. Tapi ikuti contoh dari ibu ya. Ibu. Ya, anak-anak. Ya, Bu. Semangat pagi. Hu. Hu. Ha. Ha. Asik. Asik. Yes. Tahu kan? Ya, Bu. Semangat pagi. Hu. Hu. Ha. Ha. Asik. Asik. Yes. Oke. Silakan dulu anak-anak. Oke. Baiklah. Ibu ingin materi kita hari ini adalah mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa yang ibu katakan? Bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh itu? Ada yang bisa menjelaskan pada anak-anak semuanya? Yang bertumbuh itu apa? Kristina Mendoka? Tahu, Bu, bertumbuh itu seperti tumbuhan. Dia mulai dari kecil hingga besar dengan melalui tahap-tahap pertumbuhan. Ya, baik pertumbuhan pada manusia itu apakah Kristina tahu? Tahu, Bu. Kurang tahu ya? Tahu. Oke, ibu ingin memperlihatkan satu gambar kepada anak-anak ibu semuanya bagaimana pertumbuhan yang dialami oleh manusia. Secara fisik manusia bertumbuh. Ada yang memperhatikan kan? Sudah terlihat kan gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ini ketika dia waktu bayi dan kemudian dia menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa, dan sampai akhirnya dia menjadi tua. Dan begitu juga dengan pendidikan yang kita alami melalui pertumbuhan dari TK, SD, naik lagi menjadi SMP, dan juga menjadi SMA, dan kemudian juga kuliah dan duduk di bangku kuliah itu. Dan juga adik, pertumbuhan itu ada dua, pertumbuhan secara fisik dan psikis. Tapi dalam agama ada tiga pertumbuhan itu. Yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua pertumbuhan psikis, dan yang ketiga pertumbuhan di dalam rohani kita. Nah, yang pertumbuhan fisik bagi perempuan ada yang tahu, adik? Tahu, Bu. Apa itu? Seperti semakin besar, ya. Terus tumbuhnya membesarnya seperti kalau kami cewek seperti payudaranya itu. Iya, betul. Tangan untuk Kristina. Nah, pertumbuhan itu bagi perempuan ya, mengalami pubertas, kadang payudaranya sudah mulai membesar dan badannya semakin subur, semakin tumbuh dewasa, gayanya seperti orang dewasa yang tumbuh. Nah, adik-adik, pertumbuhan kita itu ada beberapa jenis. Kita bisa tumbuh, fisik kita bisa seperti orang dewasa, tapi pemikiran kita masih seperti kanak-kanak. Tahukah adik-adik semuanya berpikiran kanak-kanak itu? Kalau Gulo, apakah tahu seperti apa pemikiran yang kekanak-kanakan itu? Tahu, Bu. Ya. Pemikiran anak-anak itu masih mengutamakan emosinya, Bu. Tidak mau mengalah dan selalu merengek ketika meminta sesuatu. Ya, seperti itulah. Nah, jadi kalau orang dewasa masih seperti ini sifatnya, masih seperti anak-anak, itu sudah sangat sudah tidak baik, ya kan? Orang dewasa itu kan ciri-cirinya mampu mengendalikan emosi, mampu mengatur suasana hatinya,
bisa dia selesaikan sendiri. Nah, tanpa harus membebani orang lain. Tapi adik-adik, anak-anak ibu, banyak remaja sekarang menyelesaikan masalahnya dengan hal-hal yang negatif. Itu karena faktor emosi dalam dirinya. Seperti kita bisa tahu bahwa dia itu emosi dari mimik wajahnya tidak ceria, murung, dan selalu tidak punya gairah hidup, seperti itu. Nah, sehingga dia punya perasaan untuk banyak hal-hal negatif. Apa dia tahu hal-hal negatif apa yang sering terjerumus pada remaja ini? Tidak tahu. Yaitu ada pergaulan bebas. Kenapa remaja itu karena faktor emosi mereka, nggak bisa mengendalikan diri mereka, tidak tahu cara mengontrol diri mereka. Jadi mereka melampiaskannya dengan minum alkohol, tawuran, menggunakan narkotika, pergaulan bebas, karena mereka merasa dirinya sudah tidak berguna atau dirinya sedang menjalani kehancuran, nggak butuh lagi atau bunuh diri. Dengan cara bunuh diri mereka ingin mengakhiri hidupnya. Tapi itu salah di mata Tuhan, adik-adik. Kenapa salah? Kita dilarang oleh Tuhan untuk mengakhiri hidup kita sendiri, ya kan? Kita tidak berhak mengakhiri hidup kita sendiri seperti bunuh diri tadi. Itu sangat salah di mata Tuhan. Nah, untuk adik-adik semuanya, dan juga pertumbuhan rohani itu perlu di dalam diri kita semuanya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu, yang akan bertumbuh ke arah dewasa, berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita supaya tumbuh dalam rohani kita? Ada yang tahu, Kristina? Silakan jelaskan. Dalam rohani seperti kita rajin berdoa, Bu. Berdoa, ya. Terus rajin beribadah juga, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kita perlu membangun hubungan bersama Tuhan supaya kita dekat dengan Dia. Kan kita harus setiap saat kita harus membangun hubungan kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa itu kan melalui doa kita terhubung dengan Tuhan. Kita menyampaikan segala masalah kita, emosi kita, apapun yang kita alami kepada Tuhan dengan melalui doa. Bersujud. Tuhan pasti sediakan solusinya, ya kan? Nah, bukan tadi hal-hal negatif, tapi melainkan berdoa kepada Tuhan. Berdoa tiap pagi, bisa kan? Berdoa tiap pagi setelah bangun tidur, berdoa. Dan juga menyanyikan rohani, membacakan Alkitab. Itu tidak sulit adik-adik, gampang untuk dilakukan. Saya berharap anak-anak ibu dapat melakukannya dengan baik. Nah, di depan ini ada ayat Alkitab. Ibu ingin satu orang dari anak-anak ibu membacakannya. Bawa Alkitab kan anak-anak? Bu, ya. Priska Gula bisa membacakannya? Yang di depan 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke Baiklah adik ibu ingin salah satu dari anak-anak ibu membacakan firman Tuhan yang ada di depan ini. Ibu harap ada salah satu di antara anak-anak ibu yang bisa membacakannya, yaitu dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, baiklah Kristina. 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 29 sampai 30. Diingat firman Tuhan. Dan Allah memberi kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga itu Salomo melebihi hikmat segala bentuk ilmu dan melebihi segala hikmat manusia. Oke. Nah, itu tadi. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian
akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat yang 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, adik-adik semuanya, tahu kan cerita tentang cerita Salomo? Tahu sih? Ya kan? Tahu, ya tahu. Di mana Salomo ini diperhadapkan sebuah masalah, di mana masalah ini adalah kedua orang ibu-ibu itu membawa seorang bayi di hadapannya, dan bayi ini sedang diperebutkan oleh kedua ibu-ibu ini, dan mereka ingin mengakui anak siapa ibu kandungnya, supaya jadi kedua ibu-ibu ini mengharapkan Raja Salomo yang dapat memberikan keadilan kepada mereka berdua. Nah, pada suatu saat itu Salomo bingung dan dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pengertian dan hikmat kepada Salomo, karena dia tidak tahu untuk memutuskan menyelesaikan masalah kedua ibu ini tadi. Nah, Salomo minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Dia berdoa sehingga dia mampu menyelesaikan masalah kedua ibu tersebut dengan baik dan juga adil. Nah, adik-adik, seperti itulah hikmat dan pengertian yang boleh kita pahami tadi kan, yaitu bijaksana. Hikmat itu adalah bijaksana dalam menyelesaikan. Kita harus bertanya kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat, bijaksana tadi, ya kan? Pengertian. Nah, kita belajar dari Salomo. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalahnya. Oke, jadi Ibu kira sampai disinilah pertemuan materi kita hari ini. Ibu ada tugas kepada adik-adik, ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu untuk adik-adik semuanya, boleh dicatat belum? Catat ya. Yang tugas pertamanya adalah membaca ayat Alkitab tentang materi bertumbuh dan semakin berhikmat. 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 3 ayat 19. Oke, 19. 2 ayat 26 hingga 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Sudah? Nah, Ibu juga ingin membuat kepada adik-adik semuanya tugas kelompok. Ibu ingin membagi, ketua kelasnya membagi nanti ya kelompok-kelompoknya supaya berdiskusi nanti di rumah. Oke, adik-adik, anak-anak Ibu? Ya, Ibu. Jadi materinya nanti yang mau dipresentasikan yaitu mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Ini bisa dipelajari tugas individu dan juga harus didiskusikan juga bersama teman-teman mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat tadi, supaya minggu depan kita presentasikan dengan baik dan supaya adik-adik paham mengenai apa itu bertumbuh dan berhikmat tadi. Oke? Baik, Bu. Oke, baiklah adik-adik semuanya, sekianlah materi kita untuk hari ini. Saya harap anak ibu semuanya mengerti mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat ini. Sudah, tugas lagi adik-adik untuk tugas di rumah ya. Yang pertama yang tadi membuat resume mengenai poin-poin tentang bertumbuh dan semakin berhikmat tadi, membuat ringkasannya tadi. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, itu bisa diringkas nanti di rumah ya anak-anak, dan juga diingat ya tugas kelompoknya nanti akan dibagikan oleh ketua kelas kalian. Oke? Minggu depan akan kita bahas lagi mengenai bertumbuh dan berkembang ini. Oke, saya harap anak-anak ibu semuanya mengerti mengenai materi hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu harap mari kita
setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, hingga kami Tuhan masih dapat merasakan kehidupan dan juga berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami telah selesai belajar mengenai bertumbuh dan semakin berkhidmat Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak ini menjadi orang yang bertumbuh secara rohani dan juga semakin berkhidmat kepada Tuhan. Inilah Bapa, pergumulan kami pada hari ini Tuhan. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat. Biarlah Tuhan yang mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan pulang anak-anak.